Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam jumpa lagi. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan pada renungan harian pekan keempat, masa biasa Jumat 2 Februari 2024 dari channel Suara Sabda Pagi dimanapun berada. Semoga saya menemui para pendengar semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan masih setia untuk mendengar dan mengikuti renungan pagi. Sebelum kita mulai mendengar dan mengikuti renungan, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggalmu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Di hadapan hadiratmu yang agung kami mohon dengan rendah hati. Sucikanlah hati dan budi kami agar kami serta hidup dan karya kami menjadi persembahan yang pantas bagimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi dari renungan pagi pada channel Suara Sabda saya ambil dari ketiga bacaan suci hari ini pada pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa Allah, yakni dari kitab Maleakhi bab 3 ayat 1-4, dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14-18, dan dari Injil Lukas bab 2 ayat 22-40 yang akan membingkai seluruh isi renungan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktunya pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Musa, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak itu dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yosef serta anak itu ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan dari Suara Sabda pagi hari ini saya beri judul, Anak itu menjadi besar, kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah menurut liturgi resmi gereja. Ketiga bacaan suci hari ini mewartakan kepada kita banyak hal penting dan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam rencana keselamatan Allah bagi umat manusia dan alam semesta, dan khususnya tentang pribadi yang bernama Yesus sebagai manusia dan tetap Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus Allah yang menjadi manusia dan hidup di antara manusia serta merasakan pahit manisnya kehidupan manusia itu telah dinubuatkan dalam kitab para nabi dan khususnya dalam nubuat Nabi Maliaki bab 3 ayat 1-4 yang berbicara kepada kita tentang bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya kepada kita melalui mulut sang nabi, yakni, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk bait-Nya. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Demikian firman Tuhan. Sebab kedatangannya adalah untuk membersihkan, memurnikan, dan menyucikan hati orang-orang yang merindukannya. Sebab ia seperti tukang pemurni logam dan bagai sabun tukang penatuh, dan akan duduk seperti tukang yang memurnikan perak dan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, agar mereka memiliki hati yang bersih dan benar dalam menjalankan tugas pelayanan keimaman mereka, agar persembahan yang mereka persembahkan berkenan dan menyukakan hati Tuhan seperti pada hari dahulu kala. Demikian kata Nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengapa? Karena para Lewi tidak lagi memainkan peran keimanan secara benar. Pribadi yang dipersiapkan jalan untuk kedatangannya itu adalah Yesus Allah yang menjadi manusia, yang telah datang dan hidup di tengah dunia, yang mau tidak mau tunduk pada tradisi dan adat istiadat Yahudi menurut hukum Tuhan atau Taurat Musa, di mana dia yang hidup dalam sebuah keluarga Yahudi yang juga taat dan setia pada hukum Musa yang mewajibkan di mana setiap anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Maka Yesus pun dibawa oleh Maria dan Yosef datang ke Bait Allah untuk dipersembahkan berdasarkan firman Tuhan dan dikuduskan. Dan mereka pun mempersembahkan kurban berdasarkan firman Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak merpati. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, ketika Yesus akan dipersembahkan di Bait Allah di Yerusalem, ada seorang bernama Simeon ada di sana. Ia orang baik, benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan dengan dorongan Roh Kudus ia datang ke Bait Allah. Ketika Yesus dibawa masuk oleh kedua orang tuanya, ia pun menyambut Yesus dan memuji Allah, katanya, sekarang biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Simeon kemudian memberkati keluarga itu dan berkata kepada Maria tentang perjalanan hidup Yesus ke depannya. Dan hidup Yesus akan menjadi sebuah pedang yang menembus jiwa Maria, agar menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Pedang yang menembus jiwa hati Maria itu terungkap dalam 7 duka cita Maria.
Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan. Dan saat Yesus dipersembahkan di bait Allah, hadir juga tokoh perempuan yakni Nabi Hana. Ia datang ke bait Allah untuk bersyukur kepada Allah dan bernubuat juga tentang Yesus kepada semua orang yang ada di sana yang menantikan pembebasan atau kelepasan bagi Yerusalem. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Lukas menutup pewartaan tentang ritus persembahan Yesus kepada Allah sebagai anak laki-laki sulung dari keluarga Yosef dan Maria, bahwa sesudah selesai upacara itu mereka kembali ke kampung halaman yaitu Nazaret di Galilea. Yesus pun bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kalimat ini mau menyatakan bahwa Yesus sungguh manusia dan tetap Allah. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bahwa Yesus sungguh manusia itu ditegaskan oleh penulis surat kepada orang Ibrani, di mana dikatakan bahwa kita semua yang dipercayakan kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan kita dan mendapat bagian dalam kita, supaya oleh kematiannya Yesus membinasakan iblis yang berkuasa atas maut dan membebaskan manusia yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan dosa dan kematian. Maka dalam segala hal Yesus disamakan dengan manusia agar ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasih, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia telah menderita karena pencobaan, ia dapat menolong kita yang dicobai. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Yesus yang dipersembahkan di bait Allah dalam hidup telah memenuhi nubuat Nabi Maliaki dan juga hidupnya sejalan dengan nubuat Samuel dan Hana saat ia mulai tampil di hadapan publik dan harus menjadi imam agung bagi segala bangsa dengan mempersembahkan hidupnya di altar salib dan bangkit dengan mulia mengalahkan dosa dan kematian. Maka sebagai orang Kristen pengikut Yesus, marilah kita persembahkan hidup kita bagi Tuhan dan sesama lewat tugas dan karya pengabdian dan pelayanan kita yang tulus dan benar bagi gereja dan masyarakat, agar semakin banyak orang percaya dan mengimani Yesus dan diselamatkan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dalam kekal, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum menatang Yesus Putramu. Semoga firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan membuat kami semakin setia mencari Dikau dan Putramu dalam hidup dan karya kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini dan yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.